Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai upaya dan usaha membuat konsep materi SKIMI yang berkualitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Selamat Farida, NIM 20103100003 dari kelas A3 MIR. Langsung saja mengenai proses belajar mengajar. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan proses penyampaian materi dari guru kepada siswa agar siswa dapat memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Guru wajib memberi materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dengan tujuan agar siswa dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan guru. Yang selanjutnya ada upaya membuat materi yang berkualitas. Ada 4 upaya. Yang pertama ekonomis, yang kedua praktis dan sederhana, yang ketiga mudah diperoleh, dan yang keempat fleksibel dan kompatibel. Nah, dari 4 upaya tadi akan dijabarkan satu persatu. Yang pertama, ekonomis. Sumber belajar itu tidak harus mahal, harus disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang digunakan. Jadi, sumber belajar itu tidak harus mahal, yang terpenting dapat mudah memahamkan para siswa atau peserta didik. Dan upaya yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Jadi sumber belajar itu harus praktis, mudah digunakan, atau sekiranya tidak membingungkan peserta didik. Yang ketiga, sumber belajar itu mudah diperoleh atau mudah didapat. Dan yang terakhir, sumber belajar itu harus fleksibel dan kompatibel, mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu, sehingga dapat memahamkan peserta didik dalam memudahkan peserta didik dalam materi pembelajaran. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan sumber pembelajaran. Ada 5 kriteria. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Intinya, sumber belajar tersebut dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih baik, dapat memotivasi peserta didik. Yang kedua, sumber belajar bertujuan untuk pengajaran. Dan yang ketiga, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya, mohon maaf berarti ada 4 kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama tadi, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga, itu sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, sumber belajar untuk presentasi, yaitu untuk memberikan data atau keterangan, untuk memberikan materi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.